silakan mulai. Halo, assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Selamat Apa siang. kabar? Selamat siang Sehat? menjelang Ibu. sore, Ibu. Ya, siang menjelang sore ini. Tetap semangat ya, Bapak Ibu ya. Selalu Iya, Ibu. semangat. Selamat Oke. pagi. Semangat pagi. Sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin? Bina, Bu Indah, enggak? Sebelum kita mulai belajar, Bapak Ibu, untuk mencapai hasil yang maksimal dan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita lancar dalam menjalankan kegiatan hari ini ya, Bapak Ibu ya. amin, amin, Amin. Bu. Sengkara, Bu. Setengah. Hari ini saya kebetulan harus menjelaskan sesi mengenai assessment. Nah, Bapak Ibu pasti tahu kan apa itu assessment? Asesmen. Ujian Bu ya, asesmen. Ujian kompetensi ya, Uji Bu? kompetensi. Uji kompetensi ya. Ya, betul, uji betul. kompetensi. Bisa. Ada lagi mungkin yang lainnya selain ujian? Penilaian, Tolak ukur kompetensi atau penilaian. Penilaian, ya. Assessment, penilaian atau ujian, ya, untuk menguji kompetensi atau keahlian siswa. Yang berapa kali Bapak Ibu mungkin dalam satu tahun, apakah satu kali? Assessment. Maksudnya, Bu, Dan untuk apa? assessment ini kita menguji dalam assessment dalam satu tahun atau dalam satu tingkatan, dalam satu fase berapa kali? Kalau Bu, formasi suaranya kalau satu tahun Putus-putus hilang, Bu ya? tadi Bu, ulang Bu. Ya, putus Suaranya tadi, hilang Bu. ya? Putus-putus Oh, tadi, Bu, putus. suaranya, Bu. Ulang, Bu. Oke, saya ulangi lagi ya. Dalam satu tahun, berapa kali Bapak dan Ibu melakukan assessment? Bisa 3 kali, Bu. Bisa lebih. Kenapa bisa? Bisa 3 kali, bisa lebih. Nah, yang Kenapa? pertama Ya, assessment Bunda, kenapa? diagnosa awal. Diagnostik. Ya, assessment diagnostis. Yang berikutnya formatif dan sumatif. Nah, formatif ini tergantung dari materi yang diajarkan oleh kita semua. Nah, yang diinginkan Oke. itu berapa kali dalam satu materi itu asesmennya, itu Bu. Kalau sumatif jelas Oke. 1 kali. Bu, Oke, berarti lebih dari satu kali ya. Iya. Kok Kenapa? 124 Bu? Kok 124? Hanya Yang kita nggak iya. ada ya. Aduh, salah ketik ini, mohon maaf. Diabaikan aja ya nomornya Oh, ya. maaf Bu, maaf. Saya kira Dimaafkan, Bu, sengaja dimaafkan. disembunyikan sama Ibu. Yang Jatuh. pasti untuk assessment hanya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada assessment diagnostik, ada assessment formatif, dan assessment sumatif. Seperti yang tadi Bu Indah lakukan. Mungkin Pak Sile dan Bu Dayu juga melakukan seperti ini ya. 1 tahun lebih dari 1 kali. Iya, Bu. Iya Bu. Ya. Memang kita dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 1 kali untuk melakukan assessment kepada peserta didik, disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai guru. Yang pasti, ketika kita bertemu dengan siswa untuk pertama kalinya, kita akan melakukan assessment diagnostik dulu. Nah, assessment diagnostik ini adalah untuk mengukur kemampuan awal siswa, sampai di mana dia bisa menguasai materi, atau dia sampai mana dia memahami pelajaran yang akan diterimanya ketika di awal itu, sehingga kita bisa menilai, oh siswa ini dia sudah paham sampai sini, siswa yang ini sudah paham sampai sini. Mungkin nantinya bisa saling membantu satu dengan yang lainnya, seperti itu. Itu untuk assessment diagnostik. Nah, assessment diagnostik juga dibagi menjadi 2 ya Bapak dan Ibu ya. Di sini ada yang non kognitif dan ada yang kognitif. Nomor 2-nya juga itu salah ketik ya. Harusnya kognitif itu yang nomor 2-nya. Jadi yang pertama itu assessment diagnostik non kognitif. Jadi untuk mengetahui kesejahteraan siswa, kemudian emosional siswa,
aktivitas selama dia belajar di rumah, kondisi keluarga, ya lebih kepada latar belakang lah secara umumnya. Kalau untuk yang kognitif. Kemudian kalau yang kognitif lebih pada pengetahuan siswa. Jadi pemahaman siswa mengenai materi yang akan disampaikan nanti seperti apa. Seperti itu. Jadi pengetahuan awal kalau untuk yang kognitif. Nah, kognitif ini bisa kita lakukan mungkin kalau di RPP kalau dahulu disebutnya apersepsi ya. Jadi ada tanya jawab di awal kadang-kadang atau siswa sering pengalaman dia kalau di perhotelan mungkin pernah nginep di hotel nggak? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Kamu tahu nggak hotel itu buat apa? Tahu nggak hotel itu apa? Oh iya betul. Hotel sama motel. Betul. Kadang kan kalau di pemahaman anak yang mereka tahu hotel itu buat nginep Bu. Kalau kita pergi jauh misalkan seperti itu kan itu pemahaman mereka mungkin sampai situ. Terus seperti dulu kalau saya pernah nanya ke anak di hotel tuh jualannya apa? Anak-anak ada yang jawab jual kamar Bu. Ada seperti itu jawabannya. Nah mungkin itu pemahaman mereka gitu ya. Yang mereka tahu di hotel itu banyak kamar, kita nginep di sana berarti hotel jualan kamar. Nah mungkin itu pemahaman mereka. Nah itu yang disebut dengan assessment diagnostik kognitif untuk yang nomor 2-nya. Jadi lebih memancing apa yang mereka tahu dulu lah seperti itu. Berdasarkan pengalaman mereka bisa kita bukan mendiskusikan ya, tanya jawab dengan teman-temannya mungkin itu juga bisa. Itu untuk assessment diagnostik kognitif dan non kognitif. Lalu di sini juga ada assessment formatif dan assessment sumatif. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira? Saya di sini mungkin karena saya minnya nambah Bu ya, kurang jelas ya. Kurang besar Bu. Bisa kurang besar ya? Ya bisa dibesarin Bu. Besarin. Terlalu kecil ya, bentar ya. Saya coba dulu. Mudah-mudahan bisa. Wah, nggak efek ya. Yang itu Bu, yang di sebelah kanan itu loh Bu, yang ada tanda panah. Di bawah Bu, di Di bawah. bawah. Di sebelah kanan. Yang ada 45. Itu Bu dibesarin lagi dikit Bu. Ini ya. Ya, itu udah ditarik Tambah. lagi. Klik tambah. Ya. Kebaca ya? Kebaca Bu, kebaca. Oke. Mohon maaf, berarti harus ada revisi nanti ini ya. Iya Bu. Biar lebih besar lagi. Oke. Ini untuk asesmen formatif. Lalu kalau kita geser ke sebelahnya, di sini ada asesmen sumatifnya. Nah, asesmen formatif tadi seperti yang Bu Indah katakan, dia untuk menguji kemampuan siswa per tahapan atau per pembelajaran. Jadi bukan per tahapan dulu, per pembelajaran atau per materi lah gitu ya. Kita katakannya per materi. Sampai di mana siswa ini memahaminya, kalau secara kognitifnya mungkin, kalau keterampilan sampai mana dia bisa mempraktekannya. Gitu, apakah dia bisa mempraktekkan apa yang kita demonstrasikan? Apakah dia bisa mengulang sesuai dengan SOP-nya atau tidak, seperti itu. Itu kalau untuk keterampilan di awal mungkin seperti itu. Lalu kalau untuk sumatif di sini ada yang mengukur, nah di akhir unit pelajaran ini bisa di 1 semester hitungnya, bisa jadi seperti itu. Jadi untuk mengukur kemampuan siswa per 1 semester dan sekaligus juga mengevaluasi kinerja kita sampai di mana bisa menyampaikan materi itu kepada siswa. Apakah harus ada revisi atau tidak kita mengajar itu bagi guru. Kalau untuk siswanya mungkin apakah siswa ini harus remedial atau ikut pengayaan misalkan. Jika yang pengayaan mungkin dia bisa membantu siswa yang remedial ini. Jadi karena sekarang pembelajarannya lebih berpusat kepada siswa ya. Jadi kadang kalau dengan bahasa siswa itu lebih dimengerti dibandingkan bahasa kita kepada anak-anak. Kadang-kadang seperti itu. Dan kadang anak lebih mendengarkan apa kata temannya. Ketika ini, Bu, kata si ini kan begini jawabannya, kata si ini begini. Mungkin kita harus meluruskannya saja ketika di bagian itu. Seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanya?
sebelum kita lanjutkan, Mau tanya Bu, ya. ya itu yang asesmen ketiga asesmen itu jika kalau yang sumatif mungkin kita abaikan dulu ya karena itu satu kali. Nah yang kita tekankan di sini yaitu asesmen formatif. Formatif. Ya menurut Bapak Ibu atau menurut Ibu berapa kalikah asesmen formatif itu diberikan? Misalkan satu materi ini anak ini belum tuntas nih, terus berikutnya belum tuntas. Nah, berapa kali ketuntasan atau berapa kali memberikan asesmen formatif ini per materi itu? Berapa kali? Jika belum tuntas berapa kali? Maksimalnya berapa kali? Dan jika sampai mentok belum tuntas juga, seperti apa langkah yang kita ambil? Kalau saya melihat kondisi siswa di sekolah saya, kemudian kemampuan belajar mereka dan motivasi belajar, saya tidak lebih dari 2 kali Bu, untuk per materi, tidak lebih dari 2 kali. Yang kedua pun saya terkadang meminta bantuan temannya yang sudah melampaui materi yang pernah dijelaskan, artinya nilainya sudah di atas KKM kalau dinilainya secara kognitif. Itu kalau di sekolah saya. Jadi minta bantuan temannya untuk mengajarkan, tolong dong dibantu temannya bagian ini loh dia nggak bisa. Kamu nanti minta tolong ke sini ya, seperti itu. Jadi saya arahkan dia harus ketemu dengan siapa. Atau saya bertanya dulu dengan dia untuk misalkan di remedial yang kedua. Kamu enaknya belajar sama siapa? Kalau di kelas lebih enak dijelasin sama siapa? Kadang bertanya seperti itu ke anak-anak. Jadi kalau dia tutor sebaya ya betul menggunakan tutor sebaya. Kadang kan dengan tutor sebaya kalimat mereka mungkin lebih enak untuk didengar, lebih bisa diterima. Lebih diterima, bahasa teman lah ya. Gitu, lebih diterima dan mungkin tidak perasaannya juga ketika bertemu dengan kita gitu, kenyamanannya berbeda. Nah itu yang kalau saya menerapkannya seperti itu untuk yang formatif. Jadi maksimal ya 2 kali lah, maksimal 2 kali dalam satu materi itu maksimal, tidak lebih. Karena kalau misalkan lebih dari 2 kali juga biasanya keinginan anak menjadi menurun. Kalau lebih dari 2 kali gitu, remedial lagi, bukan saya udah nafari seperti itu, nanti ada kalimat-kalimat seperti itu gitu dari anak-anak. Nah untuk menghindarinya ya saya maksimalkan 2 kali nggak lebih seperti itu. Tanya lagi boleh mungkin di sekolah yang lain bisa jadi berbeda penerapannya, karena kan kondisi siswanya juga berbeda gitu kan, target siswanya juga walaupun kita sekolah tetap aja ada target siswa ya istilahnya kalau dilihat dari mungkin pendapatan siswa. Apakah kalau saya kebetulan sekolah saya menengah ke bawah, jadi ya seperti itu gitu. Motivasi mereka untuk belajar terkadang sangat kurang terkadang. Ya, mungkin kalau di negeri kan beda lagi ya Bu ya. Karena di negeri kan kondisi terkadang kondisi keluarga lebih mendukung. Kalau saya melihatnya, kalau di lingkungan saya menengah ke bawah juga, menengah ke bawah sama Bu. Sudah gitu. Merakyat Bu. Merakyat, jadi kita merakyat sama ya begitu. Saya pikir kalau di negeri, karena selama ini kalau saya lihat di negeri tetangga saya gitu, ya dilihat dari kemampuan orang tua dan yang lain-lain dukungannya lebih bagus dibandingkan sekolah kami untuk dukungan orang tuanya. Kadang seperti itu. Gitu. Sehingga latar belakang keluarga kan ini juga mendukung. Online. Kalau di tempat saya kan online, jadi kita tidak bisa memilih antara si kaya, si miskin, si sedang, nggak bisa Bu. Jadi kita campur gitu. Kalau kita memilih si kaya, si miskin, anak-anak tidak mendapatkan kemerdekaan yang abadi dong Bu, gitu loh. Jadi berbasis merdeka belajar kan gitu. Jadi tergantung dari ini online itu tadi, kita tidak bisa memilih memang. Ya, tapi maksudnya gini Bu, terkadang walaupun online kita tidak bisa memilih, orang tua yang menyekolahkan anaknya ke negeri, mereka lebih mengerti artinya, lebih memahami pentingnya pendidikan dibandingkan kalau yang di sekolah kami yang di swasta. Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk saya yang pribadi, di sekolah kami yang swasta ini malah ada beberapa orang tua yang beberapa mayoritas lah, hampir 10% dari siswa yang ada mereka hanya menyerahkan aja yang penting dapat ijazah. Ada yang seperti itu orang tuanya gitu. Jadi ketika diajak ngobrol atau
Ibu anaknya begini-begini. Aduh Bu, gimana lagi, saya juga udah pusing seperti itu. Ini anaknya sudah menurun nilainya Bu, tolong bantuannya Bu. Abdi ge tos pusing ya, udah kumaha Ibu, harap dikumahakeun gitu istilahnya kalau dalam bahasa Sunda. Terserah Ibu mau di gimana ini anak, yang penting lulus Bu, yang penting sekolah aya nama gitu. Yang penting dia sekolah gitu. Yang penting dia sekolah, ikut ujian. Berarti orang bagaimana kan di sekolah ya terserah saya gitu akhirnya. Kadang ada yang seperti itu. Jadi artinya menyerahkan pada sekolah. Nah, maka ini kan yang membentuk lingkungan sekolah, kondisi dan kebutuhan inilah tes formatif ini dinilainya seperti itu. Makanya di diagnostik awal bisa kita lihat kadang-kadang kalau di lingkungan anak itu seperti apa. Jadi yang PPDB itu Bu ya. Jadi kita niat anak itu milih apa gitu kan bisa dilihat tuh. Betul. Nah, kan langsung bisa didiagnosa awal. Iya. Diagnosanya kadang di PPDB juga kalau anaknya datang langsung kita bisa melihat kondisi si anak seperti apa, ngobrol langsung dengan anak seperti itu. Itu yang mungkin asesmen diagnosis. Tapi kan kadang di PPDB belum tentu kita mengajar anak itu. Ya. Terkadang kita bertemu tapi belum tentu juga kita mengajar anak itu. Nah, sekarang di sini ada yang disebut dengan bentuk asesmennya. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif juga kita lihat ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis. Mungkin ini sudah sering Bapak Ibu lakukan ya, sepertinya seperti sekarang nih kita diskusi kelas, lalu ada drama atau role play ya. Kalau dulu kurikulum 2013 itu disebutnya role play. Kemudian membuat produk. Kemudian ada lagi presentasi, dan yang terakhir itu adalah tes lisan. Nah, kalau tes lisan mungkin sering kita lakukan kalau untuk formatif kepada anak-anak di setiap akhir jam pelajaran, apakah mereka memahami atau tidak. Mungkin ini sering Bapak Ibu lakukan ya untuk yang tes lisan ini. Nah, kalau untuk produk, mungkin kalau di hotel lebih kepada jasa produknya ya. Karena kalau di sini kan contohnya lebih kepada produk barang yang lebih terlihat. Nah, kalau produk jasa ya mungkin lebih kepada attitude mereka dan nanti hasil dari yang mereka lakukan seperti apa. Nah, itu yang dijualnya istilahnya seperti kalau di hotel seperti laundry. Yang dijual kan jasa mencuci. Bagaimana si siswa nanti berhadapan dengan konsumen, kemudian hasil cuciannya nanti seperti apa, itu kan nanti yang dijual ya. Kalau untuk di hotel mungkin seperti itu gitu. Kalau untuk di produk jasa. Kalau diskusi kelas ini juga sering kita lakukan ya. Untuk role play juga mungkin diuji kompetensi kayaknya. Kalau role play ini lebih sering dipakainya. Ya, diuji kompetensi biasanya Bu, role play itu. Ya. Kalau diuji kompetensi lebih sering kepakainya. Ada siswa yang jadi tamu hotelnya, ada siswa yang jadi front office-nya mungkin ya, betul. Seperti itu. Jadi bagaimana cara si siswa ini menerima tamu, kemudian yang jadi bellboy. Aduh, saya jadi bingung antara boy office atau bellboy. Jadi ini role play-nya seperti itu. Kemudian ada juga yang asesmen tidak tertulis. Nah, asesmen tidak tertulis ini kelewat. Nah, ini asesmen yang tertulisnya. Nah, lewat lagi. Nah, ini ada refleksi, kemudian ada jurnal, lalu ada esai, ada poster, dan tes tertulis. Yang paling sering kita lakukan adalah tes tertulis. Yang paling sering kita lakukan, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif. Kalau untuk sumatif mungkin lebih kepada pilihan ganda, tulis pertanyaan, dan esai. Itu mungkin yang paling sering kita lakukan. Kalau untuk poster terkadang saya pribadi menganggap ini lebih kepada pelajaran bahasa Indonesia. Kalau saya pribadi menganggapnya, tapi ternyata sekarang di
kurikulum PK ini poster termasuk dalam penilaian asesmen tertulis. Bagaimana siswa bisa menyampaikan atau mendorong siswa mengeksplorasi dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara yang paling menarik. Mungkin sekarang lebih banyak aplikasi-aplikasi ya, seperti Canva, Penmaster, atau mungkin apalagi lah itu untuk membuat poster-poster online seperti itu. Jadi mereka bisa membuatnya di Android-nya langsung. Nah ini untuk poster. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak Ibu, cukup dari saya. Ya, Bu. Cukup dari saya, Bu. Cukup. Bu Indah? Cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup, nanti mungkin ada tugas kelompok ya buat Bapak Ibu untuk membuat contoh-contoh assessment sesuai dengan bentuk-bentuknya, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Lalu nanti dikirim melalui email ya. Saya Ya, Bu. tunggu tugasnya besok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sampai Terima jumpa. kasih, Bu Uci. Iya, sampai jumpa lagi. Sehat selalu.